Shalom, jumpa lagi dengan orang-orang hebatnya Allah, dan pertemuan kita kali ini akan membahas tentang menjadi mulianya seseorang yang dilihat dari sudut pandang dunia dan menjadi seseorang yang mulia dilihat dari sudut pandang agama, dan menjadi mulianya seseorang yang dilihat dari sudut pandang Tuhan sebagai Sang Pencipta. Dan menurut dunia, seorang itu menjadi mulia dan terhormat karena dia sukses, kaya raya, punya jabatan atau kedudukan yang tinggi dalam satu instansi atau perusahaan, hidup serba ada, hidup berkecukupan, dan lain-lain. Dan yang kedua, menurut agama, seorang itu menjadi mulia dan terhormat itu dilihat dari atribut-atribut kerohanian yang dipakainya. Karena orang tersebut mungkin sebagai seorang pemuka agama, penceramah, pengkhotbah, pelayan dalam rumah ibadah, ahli dalam ilmu agama, seorang yang katam soal ayat-ayat kitab suci, dan lain-lain. Dan menurut Tuhan itu, semua manusia itu mulia dan terhormat. Miskin atau kaya, rakyat jelata atau raja, pintar atau bodoh, semuanya tetap di mata Tuhan itu sama mulianya dan sama terhormatnya. Mengapa? Karena berdasar firman Allah yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian bunyinya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, dan apakah anak manusia sehingga engkau indahkannya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dari ayat ini kita dapatkan prinsip kebenaran bahwa semua manusia itu sama mulianya dan sama terhormatnya di mata Tuhan. Dari ayat-ayat ini kita dapatkan alasan mengapa semua manusia itu mulia dan terhormat di mata Tuhan. Alasan yang pertama adalah karena manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Dan yang kedua, karena manusia diciptakan langsung dari tangan Allah. Dan yang ketiga, karena manusia diberi nafas langsung dari Allah, atau manusia dihembuskan nafas langsung dari Allah. Dan yang keempat, karena manusia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, atau hanya kepada manusia sajalah Allah karuniakan bobot hidupnya Allah, kualitas hidupnya Allah, sehingga manusia diberi pikiran, perasaan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana kehendak Allah, mana dosa dan kejahatan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang tidak dilarang oleh Allah. Dan manusia diberi kuasa, hak untuk memilih dan memutuskan dalam kehidupan, apakah memberi hidupnya untuk permuliakan nama Tuhan, atau memberi hidupnya hidup sembarang hidup, hidup yang sia-sia, hidup tanpa tujuan yang jelas, hidup tanpa tujuan yang benar. Berdasar firman Allah, semua yang Allah ciptakan baik bumi serta isinya itu melalui firman. Dengan kata lain, Allah berfirman maka semuanya jadi. Allah berfirman maka semuanya ada. Tetapi manusia diciptakanlah menurut gambar dan rupa Allah dengan tangan Allah sendiri. Diambilnya debu tanah, dihembuskanlah nafas, maka jadilah Adam manusia pertama. Setelah Adam, barulah Hawa diciptakan dan ditempatkan di sisi Adam. Berdasar firman Allah, semua kita ini manusia sama-sama mulia, sama-sama berharga, sama-sama berarti, sama-sama terhormat di mata Allah. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih terhormat, dan tidak ada yang lebih eksklusif daripada orang lain. Dari sini kita menemukan ciri-ciri orang yang merasa dirinya paling mulia dan paling terhormat, paling eksklusif daripada orang lain, terlihat dari kebiasaan hidupnya. Contoh, suka menjelekan orang lain, suka menghina orang lain, mengolok, caci maki, atau kecenderungannya dia adalah tidak menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Dan yang paling parah adalah dia merasa diri paling benar dan dia merasa diri adalah pemilik sorga. Orang lain yang tidak sekeyakinan dengan dia, dia anggap haram dan sebagainya. Padahal di mata Tuhan, kita semua ini sama-sama mulia, sama-sama berharga, dan sama-sama terhormat. Sorga dan neraka itu tergantung kita. Kalau kita berbuat jahat, neraka lah yang menjadi bagian kita. Tetapi kita
hidup benar, percaya kepada Allah, maka sorgalah bagian kita. Jadi saya himbau kepada Bapak Ibu Saudara, sudahlah, jangan gembar-gembor, bebas haramkan sesama manusia. Yuk kita saling menghargai, kita saling menghormati, karena itu yang Tuhan inginkan, itu yang Allah kehendaki dari semua kita, makhluk ciptaan Tuhan yang termulia dan terhormat itu. Saling menghargai itu jauh lebih berharga daripada kita mengukur dan menilai kekurangan keterbatasan orang lain. Akhir kata dari goresan yang saya tuangkan kali ini adalah semua kita mulia, berharga, berarti terhormat di mata Tuhan. Kita boleh berbeda keyakinan, kita boleh berbeda suku, kita boleh berbeda bahasa, adat dan budaya, tetapi kita ini satu atas Indonesia. Perbedaan-perbedaan itu adalah rangkuman keharmonisan untuk kita jalin persatuan. Perbedaan bukanlah kutuk atau perbedaan bukanlah monster pembunuh peradaban, tetapi perbedaan itu merupakan sarana pemersatu untuk kita hidup saling berdampingan. Apabila Bapak Ibu Saudara terberkati dengan goresan renungan ini, bagikanlah kepada orang lain, supaya orang lain pun juga turut mengalami kebaikan-kebaikan dan kemuliaan dari Allah seperti yang kita alami. Selamat siang, God bless you, salam cerdas buat orang-orang hebatnya Allah. Amin.